Kali ini saya akan membagikan cara membuat peta denah lokasi untuk keperluan suatu penelitian atau suatu acara. Yang pertama kita harus mempunyai suatu gambar sketsa peta lokasi atau denah lokasi yang akan kita buat seperti ini. Bisa dihasilkan dari sketsa langsung di lapangan atau dari sketsa Google Earth atau Google Map. Selanjutnya kita buka program AutoCAD-nya. Nah, di sini untuk ukurannya saya memakai non skala atau tidak memakai skala. Jadi ukurannya ini bebas atau bisa disesuaikan saja. Yang pertama kita membuat garis jalan, ketik L pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sembarang tempat, lalu tekan F8 agar garis tegak, masukkan angka 1200, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Selanjutnya ini kita select, lalu tekan O pada keyboard, lalu enter, masukkan angka 100, lalu tekan enter, arahkan ke bawah seperti ini, lalu klik di sini, lalu tekan enter. Selanjutnya ketik L lagi pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, arahkan ke bawah, masukkan angka 1500, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Setelah itu ini kita select, lalu pindahkan garisnya, tekan M pada keyboard, lalu tekan enter, pindahkan arah ke kanan, masukkan ukuran 500, lalu tekan enter. Nah, sudah seperti ini. Lalu setelah itu select lagi ini, lalu tekan O pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 50, lalu tekan enter, klik di samping kanan sekali seperti ini, lalu klik lagi garis awal, arahkan ke samping kiri, klik lagi seperti ini. Setelah itu ini select garis yang di tengah, lalu kita tekan del pada keyboard untuk menghapus, lalu tekan TR pada keyboard, tekan enter 2 kali seperti ini untuk menghapus garis yang tidak diperlukan. Klik di sini. Setelah itu tekan L lagi pada keyboard, lalu tekan enter, lalu lihat garis tengah di sini, yang ini, klik di sini, lalu arahkan ke kanan seperti ini, masukkan angka 700, lalu tekan enter pada keyboard 2 kali. Setelah itu ketik lagi L pada keyboard, lalu tekan enter, klik di sini, nonaktifkan orto dengan menekan F8 lagi agar garis bisa miring seperti ini. Buat garis sedikit miring seperti ini, lalu masukkan angka 700, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard. Nah, sudah seperti ini. Sesudah itu klik select di sini, lalu tekan O pada keyboard, lalu tekan enter, masukkan angka 50, lalu tekan enter, klik di bagian bawah sekali, klik lagi di sini, klik di bagian atas sekali. Setelah itu klik yang garis ini, arahkan ke samping kiri sekali, klik, lalu klik lagi yang tengah, arahkan ke samping kanan seperti ini, lalu klik lagi, lalu tekan enter pada keyboard. Sesudah itu kita tekan perintah TR untuk memotong garis yang tidak diperlukan. Tekan TR, lalu tekan enter 2 kali pada keyboard, lalu klik garis ini, lalu escape, lalu tekan F pada keyboard untuk menjemur sudut, lalu tekan enter, lalu tekan R lagi untuk memasukkan radius, lalu tekan enter, masukkan angka 200, lalu tekan enter, klik di garis sini, lalu klik lagi di garis ini. Setelah itu tekan enter lagi, klik lagi di sini, lalu klik lagi di sini seperti ini. Lalu ini garis yang tengahnya kita select dan kita hapus, tekan del pada keyboard karena tidak diperlukan. Nah, sudah seperti ini, lalu tekan TR lagi pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali, ini kita klik untuk menghapusnya karena tidak dipakai. Setelah itu kita buat lagi sebuah garis, tekan L pada keyboard, lalu tekan enter. Misal kira-kira di sini saja, ini tidak memakai ukuran. Arahkan ke kiri sedikit agak miring, masukkan angka 100, lalu masukkan angka 300, lalu tekan enter seperti ini. Setelah itu ini tekan select ini, tekan O, enter, masukkan angka 50, enter, arahkan ke bagian atas, klik, lalu klik lagi di garis awal, arahkan ke bagian bawah, klik lagi, lalu tekan enter. Setelah itu tekan EX pada keyboard, lalu tekan enter 2 kali untuk menyambung garis ini yang tidak tersambung, klik di sini sekali, lalu escape, lalu tekan TR pada keyboard, tekan enter 2 kali,
klik di sini untuk memotong garis yang tidak diperlukan. Setelah itu ini garis tengahnya kita select lalu tekan Del pada keyboard untuk menghapus. Nah, sudah seperti ini. Sesudah itu kita akan membuat suatu contoh bangunan. Seperti di sketsa ini ada 3 buah jenis bangunan: kantor, gedung, dan rumah. Oke, untuk bangunan juga ini kita tidak memakai ukuran, jadi sesuaikan saja, tekan REC pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini seperti ini, misal kira-kira sebesar ini. Kalau sudah, select ini lalu tekan select ini lalu tekan X pada keyboard lalu tekan enter. Setelah itu ketik L pada keyboard lalu enter. Lalu ini buat 50, enter. Setelah itu ini kita copy, kita taruh di sini. Setelah itu tekan O pada keyboard lalu tekan enter. Masukkan angka 50 lalu tekan enter, klik di sini. Nah, setelah itu sambung ini, tekan L pada keyboard lalu tekan enter. Kita sambung seperti ini garisnya. Setelah itu kita buat pintu, tekan L pada keyboard lalu tekan enter. Klik di sini di tengah ini kira-kira. Aktifkan F8 atau orto agar garis lurus. Kira-kira seperti ini. Klik di sini. Lalu tekan enter. Setelah itu ini kita offset, tekan O pada keyboard lalu tekan enter, masukkan angka 100 lalu tekan enter. Nah, ini kita klik di sini, sepertinya ini terlalu besar. Kita ganti, masukkan angka di offsetnya 150, tekan enter seperti ini. Nah, ini juga masih terlalu besar. Atau 50, tekan O pada keyboard lalu tekan enter, masukkan angka 50 lalu enter. Kita arahkan di sini satu lagi, kita klik lagi di sini, arahkan ke sebelahnya lagi seperti ini. Setelah itu kita sambung garis atasnya ini. Setelah itu kita buat jendela dengan ukuran tanpa ukuran juga, tekan REC pada keyboard. Kita buat jendela misal seperti ini. Lalu kita copy ini. Kira-kira di sini. Oke, ini bangunan kantor sudah selesai. Selanjutnya kita buat bangunan gedung. Tekan REC pada keyboard lalu enter, lalu klik di sembarang tempat, tarik saja garis sesuai keperluan, misal segini. Karena ini tidak memakai ukuran, lalu tekan L pada keyboard lalu tekan enter. Nonaktifkan orto dengan menekan F8. Lalu klik di sini lalu tekan enter. Ini kita copy garisnya untuk membuat bangunan gedung. Lalu kita sambung, tekan L pada keyboard lalu tekan enter, klik di sini. Dan ini kita sambung ke sini lagi lalu tekan enter. Nah, sudah itu ini kita buat pintunya. Tekan CO pada keyboard lalu tekan enter. Kira-kira di sini. Lalu ini kita perkecil atau kita pendekkan. Kira-kira seperti ini. Sudah itu ini kita copy lagi. Atau kita buat sebuah garis seperti ini. Agar garis bisa sejajar. Garis miring ini bisa sejajar. Nah, seperti ini. Baru kita sambung ini ke sini.
Lalu ini kita potong garis yang lebih. Oke, ini pintunya kira-kira seperti ini. Setelah itu kita buat jendela gedung di sini, tekan RSC pada keyboard, lalu tekan enter. Kita buat misal ukurannya di sini. Lalu ini kita copy. Oke, sudah itu ini tinggal kita copy lagi jendelanya. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah itu kita akan membuat bangunan rumah. Tekan POL pada keyboard lalu tekan enter. Untuk bangunan rumah, kita buat sebuah segitiga terlebih dahulu seperti ini. Setelah itu kita buat persegi. Kira-kira seperti ini. Ini kita pindahkan. Setelah itu kita buat pintunya. Ya, pintunya kira-kira seperti ini. Lalu kita buat jendelanya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini kita perbesar sedikit. Nah, kira-kira untuk bangunan perumahan seperti ini. Atau ini kita atapnya kita perkecil. Nah, ini kita hapus. Oke, kira-kira seperti ini untuk bangunan perumahan. Ini juga masih terlalu kecil, kita perbesar lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Sesudah itu kita taruh letaknya. Yang pertama ini untuk bangunan kantor, kita copy dengan menekan CO pada keyboard, kita arahkan di sini. Ini ada satu bangunan kantor misalnya di sini. Lalu di sini ada lagi suatu bangunan kantor dan di sini lagi ada juga bangunan kantor misalnya ya. Dan yang terakhir ada bangunan kantor yang letaknya juga di sini misalnya. Setelah itu untuk bangunan gedung kita copy juga.
Kita letakkan, misal ada yang pertama ada sebuah bangunan gedung di sini. Lalu yang kedua ada sebuah bangunan gedung yang letaknya di sini. Oke, sesudah itu ini bangunan perumahan, kita copy lagi. Misal yang pertama ada sebuah bangunan perumahan yang letaknya di sini. Lalu ada lagi sebuah bangunan perumahan yang letaknya di sini. Kita klik di sini. Oke, sudah seperti ini kira-kira. Sesudah itu ini kita hapus karena tidak dipakai. Select semua lalu tekan Del pada keyboard. Lalu ini kita beri nama jalan. Misal ini yang pertama, kita beri nama jalan, tekan T pada keyboard lalu tekan Enter. Klik misal di sini. Buat namanya, tinggal ketik sesuai nama jalan, misal Jalan Sentosa. Setelah itu ini kita select hurufnya atau Ctrl A pada keyboard, lalu untuk ukuran ini kita klik di sini, buat ukuran menjadi 50, lalu tekan Enter pada keyboard. Setelah itu ini kita pertebal, klik bold, lalu klik di sembarang tempat di luar kotak ini. Nah, sudah seperti ini. Lalu ini kita pindahkan kemari. Misal ini adalah Jalan Sentosa, lalu kita pindahkan kemari. Sesudah itu ini kita copy ke sini. Misal ini namanya adalah Jalan Kenari. Kita klik 2 kali secara cepat pada keyboard untuk mengeditnya. Klik 2 kali secara cepat pada mouse untuk mengeditnya, atau bisa juga dengan perintah ed untuk mengedit teks. Tandai garis yang akan diedit, ini namanya misal Jalan Kenari. Oke, sudah itu klik di luar kotak garis. Setelah itu ini kita copy lagi di sini. Kita taruh di sini. Sesudah itu kita rotasi, ini klik select di sini, tekan RO pada keyboard lalu tekan Enter. Kita rotasi ke arah seperti ini. Lalu ini kita beri nama misal Jalan Melati. Setelah itu ini kita pindahkan kemari karena ini adalah Jalan Melati. Oke, kira-kira seperti ini. Sesudah itu kita buat penunjuk arah. Untuk penunjuk arah kita masukkan misal ini L, lalu tekan Enter pada keyboard, lalu ini klik di sini, masukkan angka 100, lalu tekan Enter pada keyboard 2 kali seperti ini. Sesudah itu ini kita tekan L lagi, kita tunjuk, kita buat garis panahnya. Sesudah itu ini kita mirror seperti ini, pilih no, lalu tekan Enter. Nah, ini untuk arahnya kita pindahkan sedikit seperti ini agar tidak terlalu rapat. Ini kita copy lagi, kita rotasi lagi misal ke bagian ini. Oke, selanjutnya ini kita pindahkan penunjuk arahnya misal kemari. Ini juga kita pindahkan penunjuk arahnya, kita taruh di sini dengan menekan perintah M pada keyboard. Kita taruh di sini. Lalu ini juga kita pindahkan, select lalu M pada keyboard lalu tekan Enter pada keyboard lalu tekan lalu arahkan kemari. Setelah itu ini kita copy lagi, kita taruh di sini misalnya. Lalu ini kita rotasi lagi
dengan menekan RO pada keyboard, lalu enter, lalu select rotasinya kira-kira di sini. Ini kita pindahkan sedikit, misal kemari. Oke. Sesudah itu kita copy lagi tanda panah ini. Kita taruh di sini misalnya. Kita klik di sini, lalu ini sedikit kita rotasi, select, tekan RO pada keyboard, lalu tekan enter. Kita select di sini misal seperti ini. Nah, rotasinya di sini, lalu ini kita pindahkan sedikit kemari. Ini kita copy lagi. Kita taruh di sini. Dan ini kita rotasi lagi. Kira-kira seperti ini. Kita pindahkan sedikit kemari. Oke, kira-kira di sini. Oke, sudah seperti ini. Garis penunjuk arahnya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan memberi nama bangunan ini. Ini kita tekan CO teksnya, lalu kita taruh di sini. Ini kita klik 2 kali pada keyboard pada mouse secara cepat, atau tekan ED, perintah ED pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik di hurufnya untuk mengedit huruf. Lalu ini kita buat namanya select semua dulu. Kita buat kantor, misalnya kantor A. Nah, seperti ini. Sesudah itu ini kita select semua tulisannya. Ini huruf tebalnya kita hilangkan, lalu ukurannya kita buat 40 misalnya, lalu tekan enter, lalu klik di luar kotak ini. Sudah itu ini tinggal kita copy. Ini kita copy di sini satu, di sini, lalu di sini, lalu di sini, lalu di sini, lalu di sini, dan di sini. Oke, sesudah itu namanya ini kita edit, tekan ED pada keyboard, lalu tekan enter, lalu klik garis yang ingin diedit, misal ini, atau bisa juga dengan mengklik 2 kali secara cepat di mouse. Ini kita ubah dari kantor A menjadi kantor B, klik di luar kotak, lalu tekan enter lagi. Ini kantor C, lalu tekan enter lagi karena perintah ED masih bekerja. Klik di sini. Ini kantor D. Setelah itu tekan enter lagi. Ini gedung B. Selanjutnya tekan enter lagi karena perintah ED masih aktif. Ini gedung A. Oke, sesudah itu ini kita tekan enter lagi. Ini rumah A, dan ini yang terakhir rumah B. Oke, kita ibaratkan rumah B inilah lokasi tujuannya atau lokasi penelitian misalnya ya. Lalu ini kita buat kantor A, B, C, D. Oh, ini satu lagi rumah, ini rumah B. Rumah B. Sesudah itu kita buat sebuah kotak, tekan EL pada keyboard lalu tekan enter untuk membuat sebuah elips atau kotak berbentuk elips seperti ini misalnya. Lalu ini kita rotasi seperti ini, tekan RO pada keyboard lalu tekan enter, klik di sini. Rotasinya misal seperti ini. Nah, ini kita perkecil sedikit.
tekan SC pada keyboard untuk mengetik, lalu tekan enter. Lalu ini perkecil, masukkan angka 0,75, lalu tekan enter. Kita perkecil sedikit lagi karena masih terlalu besar. Masukkan angka 0,8, enter. Nah, lalu ini kita buat garis seperti ini. Ini kita pindahkan kemari. Nah, setelah itu ini arahnya sudah ke lokasi tujuan atau lokasi penelitian misalnya. Atau ini mungkin terlalu besar, kita perkecil sedikit lagi. Oke, kira-kira seperti ini. Setelah itu ini kita pindahkan kemari ke arah lokasi yang menjadi penelitian misal ini, rumah B. Nah, setelah itu ini kita copy teksnya, kita masukkan ke sini. Ini kita beri nama lokasi tujuan atau penelitian. Lokasi tujuan atau penelitian. Ukurannya kita perkecil menjadi 30. Atau ini kita perkecil lagi menjadi 20. Oke, kira-kira seperti ini. Atau bisa juga ini kita beri tanda miring dan bold seperti ini. Oke, ini sudah selesai membuat peta denah lokasi atau peta situasi. Ini bisa digunakan untuk membuat peta sketsa lokasi penelitian maupun peta lokasi atau denah lokasi suatu acara seperti acara undangan pernikahan dan sebagainya. Dan bisa juga untuk lokasi penelitian, tergantung untuk apa kita memakainya atau keperluannya. Gambar ini juga nantinya bisa dibuat dalam bentuk JPEG. Tinggal menekan Ctrl P pada keyboard, lalu pilih di printer atau plotter, pilih publish to web JPG, pilih yang ini yang paling atas, use default paper size soon high res. Agar resolusinya besar, klik center, pilih portrait atau landscape sesuai keperluan Anda, lalu klik di display, klik window. Setelah itu kita klik yang ini. Di sudut kiri, kita klik di sudut kiri atas, lalu arahkan ke sudut kanan bawah seperti ini. Sesudah itu kita klik di sini. Lalu setelah itu kita klik preview. Nah, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Sudah pas, lalu klik lambang printer atau klik plot di sudut kiri atas seperti ini. Nah, lalu kita pilih tempat penyimpanan. Saya memilih local disk D. Lalu ini formatnya sudah JPG atau JPEG, lalu namanya peta atau denah lokasi. Beri namanya, lalu klik save. Oke, gambar sudah tersimpan atau tersave, bisa kita cek. Nah, ini dia tadi gambar yang kita buat, peta atau denah lokasi. Kita buka ini. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ini hasilnya
bisa kita rotasi, klik ini untuk merotasi. Nah, sudah seperti ini tampilannya. Oke, gambar peta atau denah lokasi untuk keperluan penelitian atau suatu acara sudah selesai kita buat. Oke, sekian video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.